Sambut pagi dengan benang merah Sabda Tuhan. Bersatu pagi ini diambil dari kitab Keluaran dan Injil Matius. Di dalam Injil Matius diceritakan tentang Yesus yang mengisahkan dua perumpamaan tentang kerajaan Allah. Dalam perumpamaan yang pertama, kerajaan Allah digambarkan sebagai biji sesawi yang ditaburkan di ladang, lalu tumbuh dan berkembang bagaikan pohon besar dan dihinggapi oleh burung-burung. Pada perumpamaan kedua, kerajaan Allah diilustrasikan sebagai ragi yang dicampurkan dengan tepung, di mana ragi itu lalu tercampur dengan rata di dalam tepung tersebut. Apa yang ingin disampaikan melalui perumpamaan ini adalah ladang adalah dunia dan biji sesawi adalah Injil Kerajaan Allah, di mana kita tahu bahwa Kerajaan Allah dimulai dari 12 orang, yaitu para rasul, dan saat ini sudah miliaran orang dari berbagai dunia telah mengenal Kerajaan Allah. Dan hal ini berbeda dengan apa yang diekspektasikan oleh orang-orang Israel pada zaman tersebut, di mana Mesias akan datang mengusir penjajah dan menjadi raja bagi bangsa Israel. Yang kedua, ragi yang tercampur rata di dalam tepung adalah kerajaan Allah yang meraja di dalam hati kita. Ragi itu setelah dicampurkan secara bertahap lalu menjadi rata di dalam hati kita, sehingga adonan dapat menjadi berkembang dengan besar. Dan hal inilah yang tidak dapat dilakukan oleh bangsa Israel pada bacaan pertama, di mana setelah mereka melihat begitu banyak mukjizat dan kuasa Tuhan, dan bahkan telah melaksanakan perjanjian dengan Tuhan, mereka masih tidak bisa mengembangkan kerajaan Allah di dalam hati mereka, sehingga mereka membuat lembu emas sebagai Allah lain bagi mereka. Lembu emas tersebut dibuat dari berbagai emas yang mereka dapatkan dari Tuhan melalui bangsa Mesir. Lalu dilebur, lalu dibentuklah lembu emas ini. Sehingga ketika Musa mengetahui hal ini, ia menjadi marah. Lalu ia memohon ampun kepada Tuhan agar bangsa Israel dapat diampuni dosa-dosanya. Apa yang ingin disampaikan dari kedua bacaan ini adalah bahwa kita harus selalu menantikan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai Raja atas diri kita, dan tidak mengandalkan Allah-Allah lain yang merupakan pemberian dari Tuhan. Allah lain berupa kuasa, jabatan, harta, ketampanan, kecantikan, mengandalkan dukun, jimat-jimat, itu semua adalah Allah-Allah lain. Sehingga Allah yang sebenarnya, Allah yang sejati, yaitu Yesus Kristus, tidak meraja di hati kita. Oleh karena itu, jika kita masih mengandalkan Allah-Allah lain, mari kita tinggalkan Allah-Allah lain itu, sehingga biarlah Yesus yang meraja di dalam diri kita. Kita memohon ampun dan berbalik dari dosa-dosa kita. Dan seperti Musa, mari kita doakan orang-orang yang kita kasihi dan orang-orang di sekitar kita, agar Allah yang meraja di dalam diri mereka. Tuhan Yesus memberkati.